Sari, Nggih. poligami ini selalu menarik, ditakutkan para ibu-ibu karena Potas Podcast PTA Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga peradilan, berjumpa lagi dengan saya Yuliana Sari di Potas Podcast PTA Semarang. Pembahasan kita di episode ini akan lebih seru dari episode-episode sebelumnya. Episode kali ini tentunya akan sangat menarik, apalagi untuk bapak-bapak dan mas-mas yang menonton. Nah, di episode ini kita akan berbincang-bincang tentang poligami. Di sini saya sudah bersama narasumber hebat kita yang akan mengupas tuntas tentang poligami. Beliau Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Andes Eko Nur Rahmat MH. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mbak Sari, sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Bapak. Oke, siapa sih yang tidak tahu poligami? Bahkan yang belum menikah pun pasti tahu apa itu poligami. Nah, poligami seringkali menjadi buah bibir di masyarakat, baik itu di pos ronda, di tukang sayur, bahkan di platform media sosial. Baik, mari kita simak bersama penjelasan dari Bapak Eko Nur Rahmat tentang poligami. Silakan Bapak. Iya, Mbak Sari, Nggih. poligami ini selalu menarik. Iya, betul sekali Bapak. Untuk dibicarakan sama laki-laki. Iya. Itu ketika dia berkumpul sama laki-laki. Nah, betul. Tetapi ketika berkumpul sama ibu-ibu, apalagi sama istri, itu poligami menjadi momok, Nah, artinya menjadi menakutkan. betul sekali. Sehingga di kumpulan laki-laki ini orang seolah-olah menjadi pejantan tangguh. Oh, iya. Dia mau poligami, ternyata cuma om dong. Omong doang saja. doang. Beraninya ketika om saja Iya, gitu, di sama belakang teman-teman aja, lagi. iya. Tapi ketika sama istri mau ngomong, sudah dia gak berani. Itu karena memang poligami ini sesuatu yang menakutkan bagi para ibu-ibu. Jadi poligami itu ditakutkan para ibu-ibu karena memang kadang-kadang tidak bisa berbuat adil. Betul. Atau ekonominya kurang. Betul begitu Mas sekali. Sari. Nggak cuma ibu-ibu loh Pak, saya yang belum ibu-ibu aja ini juga takut sebenarnya Pak. Iya, ketakutan perempuan yang Iya. belum ibu itu nggak seberapa. Oke. Karena kemungkinan juga bisa dipoligami, artinya menjadi istri kedua. Tapi yang sangat menakutkan adalah para istri Para istri ini yang pertama sudah ini. menjadi istri ini. Gitu Mas Ari. Oke Bapak. Iya. Ya. Karena memang dasarnya itu poligami kan diperbolehkan Nggih. di undang-undang. Poligami itu menurut undang-undang perkawinan Ya. nomor 1 tahun 1974 itu saya bacakan bunyinya ya supaya Nggih. jelas ya Mbak Sari ya. Silakan Bapak. Dalam pasal 1 adalah perkawinan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Maha. Jadi ikatan keluarga satu suami dan satu istri, ya seorang suami dan seorang istri untuk membentuk keluarga. Ya kadang-kadang nanti munculnya pihak kedua itu kadang-kadang keluarganya menjadi goyah. Iya, betul. Karena itu sesuatu yang menakutkan Iya. bagi para istri, begitu Mbak Sari. Iya. Dan ini karena memang diperbolehkan dalam Iya. Islam, karena rukun dalam Islam kan sesungguhnya perkawinan itu ada calon suami, Iya. calon istri. Jadi nggak mungkin cuma suami saja nggak ada istrinya, Iya. atau ada calon suami tidak ada calon istrinya. Kedua adalah saksi. Iya. Adanya 2 orang saksi yang menyaksikan perkawinan itu, dan yang ketiga adalah ijab qabul. Yang tidak perlu ditinggalkan ini menjadi sesuatu yang paling pokok adalah wali. Wali dari istri. Karena pada dasarnya perkawinan itu adalah melimpahkan kewenangan, tanggung jawab istri seluruhnya. Dia tidak lagi, orang tuanya, walinya itu tidak menafkahi lagi, tidak mengurus istrinya, anaknya lagi, tidak memberikan nasihat yang mendetail kepada anaknya itu, karena memang seluruh kewenangan, hak dan kewajiban sudah dilimpahkan kepada
Suaminya. itu. Makanya perkawinan itu menjadi misakon honiko, sesuatu yang sangat kuat karena itu kewenangannya dipindahkan dari bapaknya kepada suaminya. Iya, gitu. Jadi poligami ketika itu sudah menjadi suami istri, maka poligami itu bisa diperbolehkan dalam undang-undang perkawinan ini. Begitu Mas Ari. Boleh ya, jadi boleh poligami itu boleh ya Pak? Boleh, diperbolehkan dalam undang-undang. Makanya karena memang asas asas perkawinan di Indonesia adalah monogami. Monogami yang sebetulnya dalam perkawinan tadi saya sebut adalah pada dasarnya suami mempunyai satu istri, istri mempunyai satu suami. Tetapi dalam undang-undang perkawinan maka suami boleh artinya menjadikan dua istri itu. Iya, jadi suami bisa mempunyai 2 istri sampai 4. Lebih dari 1 bahkan sampai 4. Sampai 4. Ya, tapi kan nggak segampang itu boleh kan Pak? Oh iya, memang itu sesuatu yang berat sekali. Ini sesuatu yang tanggung jawabnya luar biasa. Iya, luar sekali. biasa. Iya. Soalnya kan biasanya istri 1 aja itu udah bikin pusing gitu kan Pak. Iya. Apalagi 2, Dua. apalagi 4. Nah, itu Pak. Iya. Gimana Jadi Bapak? kadang laki-laki membayangkan, suami mempunyai istri 2 itu enak karena ada yang ngurus 2. Betul kata teman saya itu, ya ngurusin badan karena bingung istrinya 2 begitu. Iya. Jadi kurus diet alami. Iya, jadi kurus gitu ya. Iya. Gitu, Sari. Oke. Nah, gimana? tapi ya itu tadi boleh, tapi kan tidak segampang itu. Ya. Nah, pasti ada persyaratan-persyaratan S dan K itu pasti berlaku kan, Pak? Syarat dan ketentuan itu pasti berlaku di poligami itu. Ada. Nah, boleh di saya ini persyaratannya ya, saya bacakan lagi ini persyaratannya supaya jelas ini Mbak Sari ya. Dari persyaratan ini dalam pasal, saya sebutkan saja supaya enggak, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 itu persyaratannya adalah persetujuan para istri atau istrinya. Itu adalah salah satu yang menjadi nanti ketika di persidangan, maka istri harus dipanggil ke sidang itu dan hakim akan menanyai apakah istrinya itu setuju enggak, memperbolehkan apa enggak terhadap suaminya untuk kawin lagi. Itu akan ditanyai. Tapi sesungguhnya ini tidak mutlak karena namanya laki-laki kalau ingin poligami mengajukan ke pengadilan kan ada sebabnya itu. Persetujuan ini tidak mutlak harus mendapat persetujuan istrinya karena memang katakanlah istri tidak mungkin dimintai persetujuan ketika dia tidak mungkin dimintai persetujuannya. Misalnya dia sakit istrinya, atau katakanlah mohon maaf gila atau stres, sehingga dia tidak mungkin untuk dimintai persetujuannya. Yang kedua adalah istrinya tidak ada kabar, dia pergi kemana atau tidak mempunyai kabar, misalnya keluar negeri selama 2 tahun berturut-turut dia tidak ada kabar sama sekali, sehingga hakim menilai bahwa istri ini dinyatakan mafkud. Mafkud itu ada sebagai orang yang hilang karena tidak ada kabar selama 2 tahun. Iya, jadi itu juga menjadi pertimbangan hakim bahwa istri tidak mungkin dimintai persetujuannya. Yang ketiga adalah karena sebab lain. Misalnya menurut hakim itu diperbolehkan ya karena misalnya keadaan tertentu yang seperti tadi disebut, misalnya sakit yang terus-menerus, tidak bisa minta persetujuannya, tidak bisa sakit yang parah dan sebagainya. Itu salah satu yang tidak bisa diminta persetujuan. Kemudian yang ada 2 lagi nih,
yang menjadi pokok ini. Adanya kepastian bahwa dalam angka huruf B ini adalah adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Nah, jadi ketika di pengadilan, maka suami ini harus memberikan surat keterangan mampu dia untuk secara ekonomi membiayai kehidupan istri-istri, atau kalau dua kan dua istri itu istri-istri dan anak-anak. Nah, sehingga dia mampu untuk menjamin bahwa kehidupan istrinya dan anaknya itu terjamin, mampu baik dia nafkah sehari-hari, untuk sekolahnya, untuk kesehatannya. Dan ini nanti hakim bisa melihat apakah ini kemampuan ini betul atau tidak. Gitu. Yang ketiga adalah harus dipastikan bahwa dia ini, suami ini harus bisa berbuat adil. Nah, adil ini Mbak Sari. Ya, adilnya yang berat, gimana ini Pak? Ya kan. Adil secara imaterial, artinya adil secara perasaan, cinta. Cinta memang tidak bisa untuk beradil. Ya, adil tidak bisa diterapkan dalam cinta. Tetapi setidaknya adil ini dia bisa memberikan secara dohir, secara material, seperti nafkah yang diberikan kepada istri itu mencukupi. Jadi istri itu dijamin bisa memberikan kepastian suaminya itu bisa berbuat adil. Seperti misalnya dia bagaimana cara mengatur istrinya supaya misalnya kalau istri 2 dia 1 minggu di tempat ini atau 1 minggu di tempat yang lain, sehingga itu adil. Belanja bulanannya juga adil ya Pak. Yang satu 10, yang satu 10. Itu iya. Kecuali nanti kalau ada anaknya 2 atau 3 itu juga mengikuti. Ya, walaupun tidak mutlak 10 bisa saja 10 juta sama 12 juta karena memang ada anak. Ya, jadi itu harus dipastikan bahwa itu adil dalam materi. Nah, kalau cinta mungkin belum tentu. Mungkin istri kedua akan dicintai ketika dia baru 1 tahun 2 tahun. Nanti ketika mungkin sudah 3 tahun padahal mungkin kembali lagi pada istri yang pertama. Mungkin saja begitu karena memang namanya hati itu tidak bisa selalu berbuat adil, gitu Mas Ari. Nah, pertanyaan dari saya nih Pak, tadi kan Bapak menjelaskan kalau izin dari istri itu bisa dikesampingkan kalau ada faktor-faktor tertentu kayak misal tadi istrinya pergi, terus istrinya sakit dan lain sebagainya. Nah, kalau misal kasus saya mengambil contoh ya Pak, kalau istrinya itu pergi gitu selama 2 tahun berturut-turut dan akhirnya di tahun kelima istrinya mungkin kembali lagi Pak ke suaminya. Nah, tahu-tahu suaminya udah poligami Pak, ada istri kedua nih, itu boleh nggak sih Pak kalau meminta cerai karena suaminya berpoligami? Pada dasarnya permintaan cerai itu kan ada alasan yang pokok, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Jadi kalau misalnya adanya istri yang baru ini, istri yang kedua datang kemudian apalagi misalnya ini tanpa izin dari pengadilan, kemudian setelah itu dia merasa bahwa ada saingannya sehingga selalu bercerai dengan suaminya, itu mesti menjadi alasan bahwa bisa mengajukan perceraian, karena pada dasarnya perceraian itu adalah karena memang ada perselisihan dan pertengkaran terus-menerus begitu. Jadi boleh. Nah, ini saya penasaran lagi juga. Bapak kan menjadi hakim sudah kemana-mana, sudah keluar Jawa, sudah kemana, sudah melanglang buana. Nah, pertanyaan dari saya, selama Bapak menjadi hakim, pasti kan ada atau mungkin bahkan banyak gitu Pak izin poligami gitu ke pengadilan agama. Nah, pernahkah Bapak itu mendapatkan kasus izin poligami ini, dan
dikabulkan. Ya. Pengadilan dalam hal ini hakim itu memberi izin kepada suami yang mau beristri lagi atau poligami itu setidaknya punya 3 alasan. Pertama, istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. Ya. Itu misalnya dia ya seperti tadi itu stres atau gila atau yang tidak mungkin untuk mengurus suaminya dan anak-anaknya itu. Kemudian yang kedua itu dia mendapat cacat badan dan penyakit yang tidak mungkin untuk disembuhkan. Jadi karena alasannya ini, dia istrinya cacat badan seperti apa? Ya seperti mohon maaf ini, karena suami bagaimanapun juga kan ingin nafkah, nafkah batin itu. Ternyata bahwa istrinya tidak bisa melayani, itu juga menjadi alasan yang bisa dikabulkan ini untuk poligami. Yang ketiga adalah istri tidak memberikan keturunan, misalnya sudah kawin 5 tahun atau 6 tahun, ternyata bahwa perkawinannya ini tidak menghasilkan anak, tidak memberikan keturunan, maka ini bisa menjadi alasan untuk poligami. Ya, saya sebagai hakim tentu pernahlah untuk mengadili masalah poligami, dan yang banyak biasanya ini masalah tidak memberikan keturunan, ya, dan itu harus artinya harus ada surat keterangan dari rumah sakit atau dari saksi-saksi bahwa memang ini tidak punya anak. Itu menjadi alasan yang banyak itu untuk menjadikan dikabulkannya poligami. Iya. Oke. Ya. Nih, terakhir nih untuk Pak Eko. Closing statement episode kali ini dari Bapak untuk Sobat Potas yang menonton. Iya. Mbak Sari dan penonton semua. Poligami ini seolah-olah sesuatu yang gampang dilakukan. Jadi hampir semua tadi sebut dalam pembukaan Mbak Sari bahwa laki-laki baik yang sudah punya istri atau yang belum itu membayangkan untuk punya istri 2. Betul. Tetapi bahwa untuk menjadi suami yang adil itu, suami yang bisa mengayomi terhadap istri dan anak-anaknya, itu sesungguhnya poligami sesuatu yang berat untuk dilaksanakan, sehingga salah satunya adalah harus mempunyai adil. Tidak semua laki-laki itu bisa berbuat adil terhadap istri, baik itu materi yang pokok itu, apalagi batin itu, sehingga cobalah berpikir kembali untuk berprinsip satu istri saja cukup. Satu istri cukup. Oke, baik, terima kasih Bapak atas bincang-bincang hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Sobat Potas semuanya yang menonton. Nah, ini saya ada pantun nih buat Sobat Potas yang menonton ini ya Bapak. Pergi sama suami ke Boyolali, tidak lupa beli susu segar buat Darmi. Sebelum berpoligami, bahagian dulu anak dan istri. Cakep. Oke, saya Yuliana Sari pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Potas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.